Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati yaumil jum'ah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Judul khutbah Jumat hari ini adalah kehidupan manusia dalam perubahan waktu. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Sejak kita terlahir ke dunia hingga saat ini, kita berada dalam perubahan waktu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tetapi tidak ada di antara kita yang mau bertanya mengapa hari itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari dipergantikan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah hanya menguji siapa di antara kita yang imannya masih tetap istiqomah hingga hari ini. Karena seiring dengan perubahan waktu, yang dulunya dia orang baik-baik saja, hari ini dia berubah menjadi tidak baik. Yusbi'u mu'minan, pada pagi hari dia masih beriman, mungkin masih melaksanakan sholat subuh berjamaah, masih melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Wayamsi kafirin, boleh jadi pada petang hari nanti dia berubah menjadi kafir. Siapa gerangan mereka? Hubbi aklil haram, yaitu mereka yang suka memakan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang suka meninggalkan perintah Allah berupa solat. Mereka yang suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan perubahan waktu, ada 3 golongan manusia yang berada dalam perubahan waktu. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang hidupnya hari ini dan seterusnya lebih baik dari kehidupan mereka di hari-hari kemarin. Ketika di hari-hari kemarin ibadah mereka belum sempurna, maka di hari ini dan seterusnya dia akan lebih memperbaiki ibadahnya. Golongan manusia yang kedua yaitu mereka yang rugi, yaitu golongan orang-orang yang hidupnya hari ini dan seterusnya masih tetap sama dengan kehidupan mereka di hari-hari kemarin. Ketika di hari-hari kemarin mereka masih suka meninggalkan perintah Allah,
masih suka melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari ini dan seterusnya mereka masih tetap melaksanakan hal yang sama. Golongan yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang hidupnya hari ini dan seterusnya lebih buruk dari kehidupan mereka di hari-hari kemarin. Ketika di hari-hari kemarin mereka masih senang melaksanakan perintah Allah, masih mau menjauhi larangan Allah, di hari ini dan seterusnya mereka justru berani meninggalkan larangan Allah dan terang-terangan melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berpesan kepada seluruh umat manusia, tidak ada yang terkecuali. Pesan Jibril yang pertama yaitu isma sita, hiduplah kalian sesuka hati kalian di dunia ini. Mau beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, silahkan. Mau bermaksiat dengan melanggar larangan Allah, silahkan. Tetapi ingat, fa innaka mayyit, suatu saat kalian pasti akan mati, karena ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, ajal umat manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajal kita sudah tiba, siapapun kita yang ahli ibadah ataupun ahli maksiat, di saat itu pula nyawa kita langsung dicabut oleh malaikatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita sudah tiba, tidak ada di antara kita yang mampu menolak dan mampu memajukannya walau hanya sesaat. Hadirin sekalian, pesan Jibril yang kedua yaitu wahbit man syi'ta, cintailah apa yang kalian cintai di dunia ini. Mau mencintai istri ataupun suami silahkan, mau mencintai anak maupun cucu silahkan, mau mencintai harta maupun jabatan silahkan. Tetapi ingat, fa innaka mafarikun, suatu saat kalian pasti akan berpisah dengan apa yang kalian cintai. Pesan Jibril yang ketiga yaitu wa'mal masidah, berbuatlah kalian sesuka hati kalian di dunia ini. Mau berbuat baik kepada sesama manusia silahkan, mau berbuat baik kepada kedua orang tua silahkan, mau durhaka kepada kedua orang tua silahkan, mau menjalimi orang lain silahkan, mau mengambil hak orang lain dengan cara batil silahkan. Tetapi ingat, fa innaka magdiun fih, suatu saat semua perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu sejak penciptaan manusia ke dunia ini, Allah telah memberi dua jalan pilihan kepada manusia. Wa nafsu wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan dua jalan pilihan untuk kita manusia, yaitu jalan fujur, jalan bengkok, jalan sesat, jalan yang mengikuti jalannya setan laknatullah, ataukah kita memilih jalan takwa, jalan hidayah, jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sehingga itu Allah telah mengingatkan kepada kita seluruh umat manusia, ya ayuhan nas
inna wa'dallahi haqqun fala yakhurnakumul hayatu dunya wala yakhurnakum billahi gharur. Wahai sekalian manusia, tidak ada yang terkecuali apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar. Jangan sampai kalian terpedaya dengan kemegahan dunia, jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia, karena itu yang akan menjadi sebab kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita seluruh umatnya, yaitu bahwa dunia ini seperti fata morgana yang kita sangka air yang dapat menghilangkan haus. Justru semakin kita telan, semakin kita haus, semakin kita telan, semakin kita kering, semakin kita telan, semakin kita hampa. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Justru kalau kita jauh dari Allah, maka yang kita dapat hanyalah lumuran noda dan dosa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu Rasulullah berpesan lagi kepada seluruh umatnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah kalian hidup di dunia ini seperti orang yang merantau, karena suatu saat dunia ini akan kalian tinggalkan. Manusia tinggalkan di dunia ini hanyalah nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita tinggalkan di dunia ini? Fir'aun, seorang raja yang terkenal, penguasa, justru mengaku dia sebagai Tuhan. Justru dialah yang meninggalkan nama yang amat buruk, nama yang amat kotor, sehingga tidak ada satupun manusia yang berani memakai nama Fir'aun, karena nama itu adalah nama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah kita renungi bahwa suatu saat dunia beserta apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa, demi waktu, semua manusia pasti akan kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin, semua manusia berada dalam keadaan rugi. Yang kaya, yang banyak harta rugi, apalagi yang miskin lebih merugi. Pejabat rugi, yang berkuasa rugi, apalagi bukan pejabat, bukan penguasa, lebih merugi. Tetapi ada Allah katakan yang tidak merugi, kecuali illalladzina amanu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imannya itu dia amilus shalihat, dia mau beramal saleh, mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imannya itu pula dia watawasau bil haq, saling mengingatkan kepada sesama manusia untuk saling berbuat kebaikan. Karena dengan imannya itu pula dia watawasau bis sabri, dia mengingatkan kepada sesama manusia untuk bersabar. Kita harus sabar untuk beribadah kepada Allah, dan kita harus sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu yang senantiasa selalu memperbaiki ibadah kita. Ya Allah, inilah kami segenap seluruh hamba-Mu bersimpu di tempat yang suci ini. Ya Allah,
apabila ada di antara kami yang menyanyiakan usia kami di tahun 2022 ini dengan perbuatan maksiat, ya Allah, kami telah menjalimi diri kami dengan melanggar larangan-Mu, menginjak-injak ajaran-Mu, maka ampunilah kami, ya Allah. Kami yakin sebanyak apa dosa kami, tapi lebih banyak adalah ampunan-Mu, maka ampunilah kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Maka ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan izinkan kami bisa keluar dari masjid ini sebelum Engkau memaafkan dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi gharur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'utsu illa mardatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salim salaman tamman alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa atiuhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanabi malaikatil qudsi qala subhanahu wa ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafa'i rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairis sahabati wat tabi'ina wat tabi'i tabi'ina man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya mukhallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa amilus solihat. Allahumma rabbana jalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim azkurkum ala dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.